Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Nivedita Aura Puspanati dengan NIM 19130111043 dari kelas 5B Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Ganesha. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. I Gusti Ngurah Pujawan MKes dan Bapak Ibu Tupasak Suryawan SPD MPD selaku dosen pengampu dalam mata kuliah workshop matematika atas bimbingannya dan masukannya dalam pembuatan alat peraga serta dalam penyusunan perangkat pendukung alat peraga. Adapun alat peraga yang saya buat adalah alat peraga peka gaji, yaitu papan kepastian bangun ruang dan segitiga ajaib penjumlahan. Tujuan dari pembuatan alat peraga ini yaitu yang pertama, untuk membantu siswa di jenjang SD atau MI khususnya pada kelas 5 dalam memahami konsep-konsep dari bangun ruang, serta untuk memperjelas pemahaman siswa dalam penerapan konsep-konsep dari bangun ruang, yaitu seperti pada menentukan volume ataupun menentukan luas permukaan dari bangun ruang yang ditentukan. Kemudian yang kedua yaitu untuk membantu siswa di jenjang SD atau MI khususnya di kelas 1 untuk membantu memahami konsep-konsep penjumlahan. Tujuan yang terakhir yaitu yang ketiga sebagai sarana permainan edukasi bagi siswa. Untuk selanjutnya yaitu komponen-komponen penyusun alat peraga. Yang pertama yaitu suatu papan triplex berukuran 109,5 cm dikali dengan 50,5 cm. Yang kemudian papan triplex tersebut dilapisi dengan karton manila. Nah, dalam pembuatan alat peraga ini, papan triplex dapat diganti dengan menggunakan styrofoam. Alat peraga peka gaji dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian papan kepastian untuk mempelajari bangun ruang dan juga yang kedua bagian segitiga ajaib untuk mempelajari penjumlahan. Yang pertama yaitu bagian papan kepastian. Adapun komponen dalam bagian papan kepastian yaitu yang pertama ada gambar yang jelas serta jaring-jaring 3 dimensi dari bangun ruang yang dipelajari, yaitu kubus, balok, tabung, kerucut, 5 segi 4 dan juga prisma segi 3. Nah, kemudian jaring-jaring yang terdapat di alat peraga ini dapat dicoba dan dirakit secara berulang-ulang oleh siswa sehingga siswa dapat mempelajarinya dengan detail. Yang kedua yaitu terdapat suatu lingkaran yang dapat diputar sesuai dengan arahan bangun ruang yang akan dipelajari. Saat diputar akan terlihat rumus-rumus dari bangun ruang yang dipelajari. Kemudian dalam pembuatan jaring-jaring, pembuatan gambar, dan pembuatan lingkaran dapat menggunakan kertas warna dan karton manila, tetapi dapat diganti menggunakan kertas lain yang berwarna ataupun kertas HVS yang diwarnai. Pada bagian lingkaran ini merupakan dua buah lingkaran yang ditumpuk. Lingkaran yang di bawah berisikan rumus-rumus dari bangun ruang, dan bagian di atas digunting seperti pada gambar agar dapat menampilkan rumus di bawahnya. Kemudian untuk menyatukannya menggunakan paku payung yang dapat diganti dengan pin ataupun paku biasa. Dan yang kedua yaitu bagian dari segitiga ajaib. Adapun komponen-komponen dari segitiga ajaib yang pertama yaitu suatu segitiga sama sisi yang setiap sisinya telah terbagi menjadi 3 bagian dengan dibatasi oleh 4 buah lingkaran. Kemudian terdapat 2 buah kotak untuk tempat meletakkan lingkaran-lingkaran kecil dan juga paku payung agar tidak berceceran. Nah, untuk lingkaran-lingkaran kecilnya ini berfungsi untuk menuliskan angka-angka yang akan ditempelkan pada bagian lingkaran kosong di bagian segitiga sama sisi. Kemudian untuk paku payung yaitu untuk menempelkan lingkaran-lingkaran kecil pada segitiga sama sisi. Dalam pembuatan segitiga, lingkaran, dan kotak serta hiasan menggunakan kertas warna dan karton manila, tetapi dapat diganti dengan menggunakan kertas lain yang berwarna atau kertas HVS yang diwarnai. Untuk paku payung dapat diganti menggunakan pin.
Selanjutnya yaitu contoh penggunaan dari alat peraga papan kepastian bangun ruang. Misalkan dalam soal kita diminta untuk mempelajari konsep-konsep dari 5 segi 4. Nah, di sini siswa diminta untuk mencari gambar dari 5 segi 4 tersebut dan mengarahkan kembali lingkarannya. Nah, kemudian lingkarannya dapat diputar ke arah 5 segi 4, yaitu di sini. Dan kemudian akan terlihat gambar dan juga jaring-jaring dari 5 segi 4. Nah, untuk titik sudut, untuk rusuk dan juga untuk sisinya dapat dihitung menggunakan gambar tersebut. Nah, untuk titik sudutnya yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk rusuknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian untuk sisinya yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian di sini juga terdapat jaring-jaring dari 5 segi 4 yang dapat dipelajari dan dirakit oleh siswa. Nah, untuk jaring-jaringnya dapat dirakit seperti ini. Kemudian di sini juga terdapat volume dan luas permukaan dari 5 segi 4 yang dapat dipelajari dan dipahami oleh siswa. Selanjutnya yaitu cara penggunaan dari segitiga ajaib penjumlahan. Misalnya pada soal diketahui bahwa panjang salah satu sisi pada segitiga tersebut adalah 19. Nah, kemudian diketahui pada lingkaran yang di atas ada angka 2 dan lingkaran yang di bawah paling pojok sebelah kanan ada angka 3. Karena segitiga tersebut merupakan segitiga sama sisi, jadi sisinya sepanjangnya sama, yaitu 19. Karena sudah diketahui 2 titik, kita harus mencari 2 titik yang lain agar satu sisi ini panjangnya adalah 19. Dapat mengisi dengan angka 5 dan 9. Sehingga jika dijumlahkan 2 ditambah 5 ditambah 9 ditambah 3, hasilnya adalah 19. Nah, untuk memasukkan angkanya ini kita bisa mengambil dari lingkaran-lingkaran yang sudah disediakan, yaitu dari angka 1 sampai 20, di mana angka-angka itu tidak boleh berulang. Kemudian untuk sisi yang di bawah, di mana sisi yang di bawah ini panjangnya juga sama, yaitu 19. Nah, 19 dikurang 3 adalah 16, sehingga kita harus mencari angka pada ketiga lingkaran yang kosong ini agar dijumlahkan hasilnya 16. Kita bisa memasukkan angka 1, 8, dan 7. Kemudian jika dijumlahkan 1 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 3, hasilnya adalah 19. Nah, kemudian untuk sisi yang terakhir kita sudah mengetahui dua angka, yaitu angka 2 dan angka 1. 2 ditambah 1 hasilnya adalah 3, 19 dikurang 3 hasilnya 16. Jadi untuk kedua lingkaran ini kita harus mencari angka yang jika dijumlahkan hasilnya 16, yaitu angka 12 dan angka 4. Kemudian jika dijumlahkan 2 ditambah 12 ditambah 4 ditambah 1 hasilnya adalah 19. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan alat peraga gaji. Mohon maaf jika terdapat salah kata ataupun kekurangan. Untuk perangkat pendukung alat peraga seperti buku panduan, RPP, dan juga LKS dapat dilihat melalui link yang saya cantumkan di description box. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat bagi para penonton. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.